Pagi hari begitu indah, matahari bersinar cerah. Siswa-siswa kelas 11 IPA telah berkumpul di dalam kelas untuk memulai kegiatan pembelajaran biologi. Namun sebelum kelas dimulai, Bapak Guru mendapat informasi bahwa ada beberapa siswa yang sedang sakit sehingga tidak bisa mengikuti pembelajaran. Karena begitu penasaran, siswa pun bertanya, "Pak Guru, kenapa sih manusia bisa sakit?" Pak Guru kemudian menjelaskan bahwa manusia bisa jatuh sakit karena menurunnya sistem kekebalan tubuh. Jadi, apa itu kekebalan tubuh? Tahukah kalian, di lingkungan tempat kita tinggal, kita tidak sendirian. Banyak organisme yang hidup di sekitar kita yang ukurannya sangat kecil, seperti bakteri, virus, dan mikroba yang tidak dapat kita lihat dengan mata telanjang. Organisme kecil tersebut bisa saja masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan yang kita makan, melalui organ reproduksi, ataupun melalui pembukaan pada luka. Tahukah kalian apa yang terjadi ketika organisme-organisme tersebut masuk ke dalam tubuh kita? Ya, organisme-organisme tersebut bisa saja menimbulkan penyakit. Tapi, yang harus kalian tahu bahwa tubuh manusia memiliki mekanisme pertahanan yang menghindarkan kita dari penyakit. Mekanisme pertahanan tersebutlah yang kita kenal sebagai sistem kekebalan tubuh atau imunitas. Sistem kekebalan dibagi atas dua, yaitu innate dan adaptif. Innate immunity atau sistem kekebalan bawaan adalah sistem kekebalan yang tidak spesifik. Artinya, sistem ini memiliki respons yang sama untuk semua patogen yang masuk. Patogen adalah semua agen biologis yang menyebabkan penyakit, bisa berupa bakteri, virus, protista, dan lain-lain. Adaptive immunity atau sistem kekebalan adaptif adalah sistem kekebalan spesifik. Artinya, sistem ini memberikan respons yang berbeda tergantung tipe patogen yang masuk ke dalam tubuh kita. Contohnya apa ya, Pak? Sistem kekebalan bawaan terdiri atas yang pertama, kulit yang melindungi tubuh kita dari masuknya patogen dari luar. Kemudian ada lapisan mukosa yang melapisi dinding saluran pencernaan, pernapasan, dan urogenital sehingga menghambat masuknya bakteri atau virus melalui saluran tersebut. Selain itu, saliva atau air liur mengandung enzim lisozim, membantu menghancurkan bakteri-bakteri yang masuk lewat mulut. Apabila ada bakteri yang masuk lewat makanan dan lolos dari enzim lisozim di saliva, bakteri tersebut akan berhadapan dengan suasana lambung yang asam. Banyak bakteri yang tidak bisa bertahan hidup di lingkungan asam, sehingga akan mati di lambung. Itulah alasannya, meskipun ada bakteri yang masuk ke dalam tubuh kalian melalui makanan yang kalian makan, kalian jarang jatuh sakit karena kuatnya sistem kekebalan bawaan kita yang bekerja sama untuk melawan masuknya bakteri tersebut. Tapi bukan berarti kita bisa makan makanan yang sudah kotor ya. Pak Guru, tadi kan Pak Guru memberikan contoh sistem kekebalan bawaan apabila bakteri tersebut masuk lewat saluran pencernaan. Apakah kita memiliki sistem kekebalan bawaan untuk patogen-patogen yang masuk lewat luka? Pertanyaan yang sangat bagus. Ketika ada bakteri yang masuk lewat luka, bakteri tersebut akan menyebabkan reaksi inflamasi atau peradangan sebagai respons kekebalan bawaan juga. Reaksi peradangan dimulai dengan pelepasan molekul histamin, prostaglandin, dan badikin oleh sel-sel di sekitar luka. Pelepasan molekul tersebut menyebabkan pembuluh darah di daerah luka melebar, serta peningkatan permeabilitas kapiler. Karena pembuluh darah di daerah luka melebar, banyak darah terkumpul di daerah luka sehingga menyebabkan daerah tersebut mengalami edema atau pembengkakan. Peningkatan permeabilitas kapiler pada pembuluh darah di daerah luka menyebabkan juga migrasi sel-sel neutrofil dari pembuluh darah ke jaringan di sekitar luka. Neutrofil juga menghasilkan senyawa-senyawa untuk memanggil makrofag. Neutrofil dan makrofag adalah tipe sel fagositik
yang berperan dalam memakan patogen yang masuk ke dalam tubuh kita. Selain memakan bakteri, makrofag juga melepaskan sinyal ke otak untuk menaikkan suhu tubuhnya melalui pelepasan molekul pirogen. Peningkatan suhu tubuh tersebut meningkatkan aktivitas fagositik dan menghambat pertumbuhan bakteri. Itulah contoh-contoh mekanisme pertahanan tubuh secara innate atau bawaan. Lalu, bagaimana dengan sistem kekebalan adaptif? Berbeda dengan sistem kekebalan bawaan yang muncul sejak lahir, sistem kekebalan adaptif hanya akan muncul ketika tubuh berinteraksi dengan patogen tertentu. Apabila patogen yang masuk ke dalam tubuh kita bisa melewati sistem kekebalan bawaan, patogen tersebut akan berhadapan dengan garis pertahanan terakhir, yaitu sistem kekebalan adaptif yang perannya dilaksanakan oleh sel-sel limfosit. Sel-sel limfosit dikatakan bekerja secara spesifik karena mereka dapat mengenali antigen tertentu yang masuk ke dalam tubuh. Antigen adalah molekul yang dapat membangkitkan respons kekebalan adaptif. Antigen bisa berupa komponen mikroorganisme atau virus, bisa berupa protein di permukaan sel darah merah atau jaringan tubuh, atau bisa juga berupa komponen di makanan atau serbuk sari. Ketika komponen-komponen tersebut masuk ke dalam tubuh kita, sistem kekebalan adaptif akan memberikan responsnya. Sel limfosit terbagi atas dua, yaitu limfosit B dan limfosit T. Limfosit B mengalami pematangan di sumsum tulang, sedangkan limfosit T mengalami pematangan di timus. Apa peran limfosit B dan limfosit T? Limfosit B yang bertemu dengan antigen akan menjadi aktif dan mulai membelah diri menjadi sel plasma dan sel memori. Sel plasma akan menghasilkan antibodi yang sesuai dengan antigen yang melekat. Antibodi yang dihasilkan tersebut akan memasuki peredaran darah dan kemudian berikatan dengan antigen yang masuk ke dalam tubuh untuk dinetralkan. Sel memori berumur lebih panjang dan dapat berubah menjadi sel plasma apabila di masa mendatang antigen yang sama menyerang tubuh. Limfosit T yang bertemu dengan antigen akan diaktifkan menjadi sel T sitotoksik. Sel T sitotoksik ini akan menyerang sel-sel yang telah terinfeksi oleh virus dan juga sel-sel kanker yang membelah tidak terkontrol. Kerjasama antara limfosit B dan limfosit T ini menyebabkan patogen yang masuk tidak dapat berkembang dalam tubuh karena sel-sel yang mereka infeksi diserang oleh sel T. Sedangkan antibodi yang dihasilkan oleh limfosit B menetralkan antigen-antigen pada patogen tersebut sehingga tidak akan menyebabkan penyakit. Respons kekebalan spesifik yang diperantarai oleh limfosit B dan limfosit T sangat efektif dalam melawan semua antigen yang masuk ke dalam tubuh. Tapi sayangnya, respons adaptif ini bisa terbentuk setelah beberapa waktu, tidak seperti kekebalan bawaan yang memberikan respons sesaat setelah patogen masuk. Di luar sana ada banyak penyakit yang sifatnya mematikan dan dampaknya terlalu merusak tubuh bahkan sebelum kekebalan adaptif ini terbentuk. Adakah cara untuk merangsang tubuh menghasilkan antibodi untuk patogen tertentu tanpa menimbulkan gejala yang serius? Untuk itulah ada vaksinasi. Kita mengambil contoh virus corona yang menyerang pernapasan manusia. Ketika virus corona menyerang sistem pernapasan, penderita akan mengalami gejala seperti gagal napas atau pneumonia. Kondisi ini terjadi ketika jaringan di paru-paru mengalami peradangan dan dipenuhi cairan, sehingga penderita mengalami kekurangan oksigen. Komplikasi yang dialami penderita bisa menyebabkan kematian. Untuk mencegah hal tersebut, maka para peneliti mengembangkan apa yang disebut sebagai vaksin. Vaksin adalah zat yang dapat memicu pembentukan antibodi tetapi tidak menyebabkan timbulnya penyakit. Ketika virus corona yang sebenarnya masuk ke dalam tubuh kita dapat melawan serangan tersebut karena tubuh kita sudah memiliki antibodi yang terbentuk karena masuknya vaksin sebelumnya. Saya berharap penjelasan saya ini bisa membuat kalian semua mengerti dan memahami tentang seberapa hebatnya tubuh kita melindungi diri kita dari semua kuman yang menyerang tubuh kita. Marilah kita menjaga tubuh kita dengan berolahraga yang cukup dan makan makanan yang sehat agar sistem kekebalan kita dapat bekerja dengan maksimal. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.